Saudara-saudara, memang harapan kesuksesan dalam usaha ini adalah merupakan harapan hampir semua orang. Nah, kadang-kadang orang sering salah arti bahwa dengan parita inilah membuat toko menjadi sukses. Pandangan ini kadang-kadang timbul di dalam masyarakat bahwa dengan parita segalanya beres. Padahal Dharma sendiri tidak mengajarkan seperti itu. Parita ini muncul setelah Sang Buddha wafat. Sehingga pasti Sang Buddha tidak pernah mengajarkan untuk menyelesaikan segala sesuatu masalah, bacalah parita sebanyak X kali. Karena parita itu adalah khotbah Sang Buddha. Maka sebetulnya untuk menyelesaikan masalah bukan jumlah parita yang dibaca, tetapi sebetulnya adalah pemahaman akan makna parita yang dibaca. Oleh karena itu, misalnya toko ini biar laris, kemudian ada yang menyarankan baca Karania Metta Sutta sebanyak umur. Wah, jadi kalau umurnya 80 tahun baru buka toko, Karania Metta Sutta 80 kali, satu hari pagi dan sore, toko nggak tempat buka, cuman baca parita. Rame dari mana? Tetapi itu bisa muncul demikian. Nah, padahal sebetulnya kalau kita memahami makna Karania Metta Sutta, bahwa sesungguhnya pikiran kita itu hendaknya memancarkan pikiran cinta kasih. Ketika kita duduk, berdiri, berjalan, berbaring, selagi tiada lelap, pikiran cinta kasih itulah yang kita kembangkan. Nah, berdagang sebetulnya membutuhkan pikiran cinta kasih. Kenapa demikian? Karena di dalam satu usaha, kita kalau bisa memancarkan cinta kasih atau kasih sayang, orang itu akan datang membeli barang-barang kita. Pikiran kita yang penuh cinta kasih itu membuat orang tertarik datang ke toko kita. Saya kira Anda sudah sering ngalami di dalam kehidupan sehari-hari. Anda senang ke toko itu. Kenapa? Salah satunya yang punya toko cantik, jadi seneng. Nggak butuh belanja pun ya ada-ada aja, cari barang. Atau yang jaga toko ganteng, atau tukang parkirnya ganteng, juga bisa. Pokoknya ada sesuatu yang dipandang dan itu happy. Saya kira Anda seringlah ngalami begitu, ya, mengada-ada beli karena mau lihat yang jual, ya. Tetapi tidak heran dan tentu juga tidak kurang, Anda jengkel dengan toko tertentu dan Anda benci beli di situ. Wah, yang jual walaupun cantik dan ganteng tapi wah, sombongnya, sudah saya nggak sudi beli di toko itu. Kan bisa kejadian seperti itu. Nah, kenapa? Karena pancaran pikiran seseorang itu
sangat mempengaruhi orang lain. Oleh karena itu, orang yang berdagang berhubungan dengan orang lain sebetulnya pantas atau wajib untuk memancarkan kasih sayang. Sehingga orang itu akan datang kepada kita karena rasanya seneng, aku kalau beli sama dia tuh enak. Walaupun penampilannya kayak bagong, tapi kalau dijak omong enak, untuk tawar menawar enak, senang. Nah, ini adalah pancaran kasih sayang itulah yang membuat toko kita rame. Jadi bukan varitanya dibawa aja sampai bukunya kumus-kumus itu jadi rame. Kalau memang varita itu bisa meramaikan toko, waduh, Mas Buddha tidak ada yang miskin. Varita semua toko laris manis semua. Tapi kan kenyataan umat Buddha bermacam-macam. Kenapa? Kuncinya umat Buddha mau sukses atau tidak sukses itu pengembangan pancaran kasih sayang. Hukum di dalam Dharma itu adalah hukum menanam. Kalau kita menanam padi, dapatnya padi. Kalau kita tanam jagung, dapatnya jagung. Kalau kita memancarkan kasih sayang itu berarti kita menanamkan kasih sayang, maka dapatnya juga kita dikasihi orang. Dikasihi orang itu kalau itu pembeli kita, wah enak. Paling enak disayangi sama pembeli. Kita buka harga berapa saja, iya kasihan, kok murah sekali tuh harganya sini. Ini berapa barang ini? 20.000. Aduh kasihan, saya 25.000 aja ya. Aduh, apa nggak cepet sukses coba? Karena kasih sayang. Tapi kalau benci, berapa ini harganya? 10.000 mahal, 5.000 aja ya. Ya sudah, nggak jadi, 3.000 aja. Nah, karena kita bencekno. Nah, oleh karena itu sebetulnya pemancaran kasih sayang ini penting sekali untuk para pedagang, para pengusaha, ataupun Anda bergaul lah di dalam kehidupan sehari-hari. Pemancaran kasih sayang itu kuat pengaruhnya. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita itu manusia ini punya istilahnya aura. Anda pernah dengar aura? Pernah? Aura itu sebetulnya adalah gelombang elektromagnetik yang berada di sekitar tubuh kita. Kalau Anda mau tahu aura, tangan Anda, dua telapak tangan Anda ini Anda dekatkan, kira-kira jarak 5 cm. Lalu Anda puter. Nah, Anda puter-puter. Tidak usah nyentuh, Anda puterkan begini. Sudah pernah coba? Kalau belum boleh dicoba sekarang, tidak apa-apa. Jaraknya cuma kira-kira 5 cm, Anda puter-puter. Ada rasanya apa? Anget, terus apa lagi? Nah, ada seperti kesemutan toh. Itu sebetulnya gelombang elektrik, gelombang elektromagnetik Anda. Makin kuat gelombang Anda, jaraknya tidak 5 cm lagi, bisa 20 cm. Nanti Anda akan bisa rasakan, bisa 30 cm, bahkan bisa sampai 1 meter, bisa 2 meter. Gelombang itu masih tetap terasa. Nah, kalau Anda mau tahu gelombang itu warnanya apa, kebetulan di Surabaya ini ada tukang fotonya, foto aura. Nah, tapi saya tidak kasih alamat karena saya bukan promosi. Anda cari sendiri, itu terserah. Nah, nanti dari situ Anda bisa lihat foto aura Anda itu warnanya merah, apa hijau, apa kuning, apa kotak-kotak. Kotak-kotak sih tidak ada, ya. Jadi biasanya warna polos-polos begitu, atau putih atau apa. Nah, itu besar. Aura kita itu besar sehingga mempengaruhi orang lain.
Tapi kalau Anda mau lihat tanpa foto, karena foto itu mahal, 125.000 atau apa, lebih baik untuk makan 3 hari, maka Anda bisa lihat, misalnya ada orang nempel di tembok seperti begini, Anda perhatikan baik-baik. Nanti di belakangnya ini, nanti seperti ada kabutnya. Pernah Anda lihat? Kalau belum, nanti lihat orang tua Anda sendiri atau tetangga Anda, tidak usah sekarang Anda perhatikan. Ya, nanti Anda tidak dengarkan apa yang saya omongkan, Anda lihat ini, tidak ada gunanya. Ya, nah, nanti di rumah Anda perhatikan, itu nanti seperti ada uapnya kalau di jalan itu kena panas aspal itu loh, itu ada uapnya lah, itu seperti itu nanti. Nah, itu adalah aura. Jadi kalau kita sekarang misalnya tadi dikatakan membaca Karania Metasuta, sebetulnya kita melatih aura kita itu penuh cinta kasih, sehingga mempengaruhi yang lain. Loh, kenapa toh kok bisa mempengaruhi yang lain? Aura itu buktinya apa? Buktinya, Anda lihat suami istri kalau saling mencinta sehingga auranya itu saling mempengaruhi, nanti suami istri itu lama-lama mukanya mirip. Pernah Anda perhatikan? Sering ya, orang tua itu makin tua, nanti kalau auranya itu saling mempengaruhi, mukanya mirip. Orang yang tidak bisa punya anak, kemudian mengambil anak dari kecil, karena digendong terus, dia pengaruhi terus, lama-lama anak pungut ini bisa mirip ibunya. Pernah juga lihat? Nah, anak yang digendong babysitternya terus, itu juga bisa mirip loh babysitternya. Kenapa? Karena itu permainan aura. Nah, jadi sekarang pada saat orang dagang, itu sebetulnya kita itu tuker aura. Makanya kenapa bikin kita kalau ketemu seseorang kok rasanya enak, seneng, karena kita auranya itu sinkron, sejenis. Kenapa ya saya kok kalau ketemu dia kok nggak suka? Nah, itu teori auranya itu karena bertentangan. Nah, sekarang waktu kita dagang dengan pemancaran kasih sayang, semoga semua makhluk hidup bahagia, salah satunya itu kan Karania Metasuta, kan isinya itu. Sebetulnya kita memancarkan kasih sayang itu aura kasih sayang. Nah, aura kasih sayang itu dia bersifat netral, sehingga kumpul dengan siapapun juga bisa. Bahkan dikatakan di dalam Dharma, kebencian tidak akan berakhir dengan kebencian, tapi berakhir dengan kasih sayang. Kenapa? Karena aura kasih sayang ini luar biasa. Orang yang senang sama kita dipancari aura kasih sayang, tambah nemplek. Orang benci sama kita dipancarkan kasih sayang, waduh, sewenangnya luar biasa. Nah, karena itu kalau Anda mau buktikan, bisa. Misalnya Anda ada verkoper yang tidak disenangi, ya toh, sales yang tidak disenangi, pancarkan aura kita, semoga kamu bahagia, semoga semua makhluk bahagia, terus begitu. Nanti lama-lama sales itu tidak bencekno lagi. Kenapa? Karena kita auranya sudah sinkron. Nah, dalam dagang itu nomor 1 gitu, yaitu kita memancarkan pikiran cinta kasih, sehingga orang bisa membeli dagangan kita dengan baik. Yang dulunya masuk hanya cuma mau lihat-lihat, karena pancaran aura kita kuat, dia bisa jadi beli. Dan ingat, aura itu bukan hanya 10 cm jaraknya, bisa 1 meter, 1,5 meter, 2 meter. Sehingga kalau 2 meter Anda berdiri di dalam toko, bisa aura Anda terpancar keluar, orang bisa tertarik masuk ke dalam. Itu yang pertama adalah pikiran, gelombang pikiran kita. Yang kedua, toko laris bukan karena baca parita. Toko laris bukan karena dikepret air sampai licin semua. Tapi toko bisa laris itu kalau kita mengerti hukum Dharma, tanam padi tumbuh padi. Apakah itu? Karena kita ingin mendapat kesuksesan, ingin mendapat pembeli yang baik, maka kita hendaknya juga suka
memberi kesuksesan kepada yang lain. Apakah kesuksesan kepada yang lain? Misalnya tukang parkir. Parkir di depan toko sendiri, boleh bayar. Jangan, Allah parkir di depan toko sendiri gratis. Tapi kamu kalau beli pakaian di tempatku bayar. Loh. Wah, lah ini dia. Kerjaan orang kita suruh gratis, kerjaan kita suruh bayar. Tapi kalau sekarang, ya parkir ya sudah, aku bayar. Kenapa? Karena aku berdana, aku menanam kebajikan, aku menanam rezeki, aku menanam ya kebahagiaan untuk si tukang parkir. Karena itu kalau kita begitu, mungkin malah dia masuk ke toko kita untuk membeli. Anda yang punya toko, kalau parkir di toko Anda, ditarik tukang parkir, bayar enggak? Hah? Bayar enggak? Bayar enggak? Toko Anda sendiri Anda parkir, bayar enggak? Hah? Enggak bayar. Tapi kalau tukang parkir itu belanja di toko Anda, bayar enggak? Lah bayar toh. Walaupun beli tisu kan ya bayar toh. Tapi kalau dagangannya tukang parkir itu kenapa Anda tidak beli? Anda beli kan Anda bayar. Tapi kalau dagangan Anda karena kelihatan bentuknya, Anda tarik duit. Nah ini kenapa demikian? Karena kita sebetulnya kepingin panen, nggak mau tanam. Semua orang ke tempat kita harus bayar. Kita kalau bisa ngirit-ngirit. Nah padahal di dalam Dharma tanam padi, tumbuh padi. Kalau kita ingin sukses, kalau kita ingin bahagia, tanamlah kebahagiaan kepada makhluk lain. Tukang parkir, lalu pengemis juga sama. Pengamen datang ke sini, kasih. Kenapa? Karena dengan kita memberi kebahagiaan kepada mereka, mereka pun akan bahagia juga. Bahkan kepada pembeli. Di beberapa tempat di luar negeri, itu ada satu istilah morning price. Lah, apa itu morning price? Harga pagi hari. Harga pagi hari itu adalah harga murah. Jadi kalau bisa ya mepet dengan harga pembelian. Kalau dalam bahasa kita mungkin penglaris. Ya, pernah pakai itu enggak istilahnya penglaris. Jadi kalau ada toko tamu pertama, itu nanti harganya kita diskon lebih banyak. Saya tidak tahu apakah Anda yang dagang juga sering begitu. Kalau di luar negeri hampir semua begitu, sehingga orang itu kalau belanja, pagi-pagi nunggu pintunya buka. Dia kepingin dapat menjadi orang yang pertama. Lah kan untung. Anda potongannya masih tetap untung, tapi orangnya jadi datangnya banyak. Nah, itu ada harga yang disebut morning price. Jadi pada waktu dia datang, kita sambut dengan baik. Harganya X rupiah, dia tawar. Akhirnya kita ngomong, oke, karena Anda adalah pembeli yang pertama, silahkan ambil barangnya. Wah, itu senang. Dan itu menjadi satu kebudayaan, sehingga setiap kali orang datang, kasih. Nah, ini sebetulnya adalah kita menanam rezeki juga. Karena mungkin bagi dia uang itu bermanfaat. Dengan kita bisa mengurangi untung kita sedikit, dia bisa beli barang yang lain, dan kita pun mendapatkan langganan yang baik. Kalau kita mungkin, ya sudahlah untuk penglaris, nih ambil. Anda boleh katakan itu. Dan itu Anda programkan setiap pagi. Satu orang pembeli yang pertama Anda kasih penglaris. Kalau Anda bisa begitu, maka sebetulnya Anda menanam rezeki kepada orang lain. Karena Anda menanam rezeki, maka rezeki Anda pun juga datang. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, pemberkahan toko seperti siang hari ini atau sore hari ini sebetulnya mempunyai makna simbolis bahwa kita mengulang khotbah Sang Buddha. Khotbah Sang Buddha tentang kasih sayang, khotbah Sang Buddha tentang berkah utama, khotbah Sang Buddha tentang karma, khotbah Sang Buddha tentang yang lain-lain. Itu yang kita renungkan di dalam pertemuan-pertemuan semacam ini.
Kemudian lalu kita praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga waktu kita buka toko, kita membuka dengan pikiran yang sesuai dengan dharma. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan dharma, apakah yang kita lakukan? Yang kita lakukan satu, pemancaran kasih sayang. Karena pikiran kasih sayang itulah yang akan mempengaruhi siapapun juga, bahkan terhadap binatang. Banyak orang mengalami problem, rumahnya banyak tikus. Lalu bagaimana menghilangkan? Secara agama Buddha, tikus ditembak tidak boleh, digantung ya tidak boleh, dijebret ya karma buruk. Lalu bagaimana? Tikus dibacain parita. Loh, apakah parita yang dibaca? Apa? Karania? Tidak. Saya sudah mencoba bertanya kepada beberapa orang, tikus yang dibacain Karania Metasutta itu pergi, tekek juga pergi, tekek. Kemudian rayap juga pergi. Lalu kemarin apa lagi ya? Nyamuk tidak menggigit. Itu betul. Jadi saya sudah mengumpulkan beberapa cerita orang, dan itu dia cerita dengan yang sungguh-sungguh, bahwa ternyata dengan Karania Metasutta itu binatang pun terpengaruh oleh pikiran kita, terpengaruh oleh aura kita. Sehingga akhirnya kalau nyamuk dia tidak menggigit, tekek dia pindah ke tetangga, tikus dia pindah ke seberang. Jadi rumah kita aman. Nah, oleh karena itu, kalau kita sebagai seorang umat Buddha bisa memancarkan kasih sayang dengan Karania Metasutta itu, dalam arti kita memahami pengertiannya, bukan membaca sutanya secara orang yang mau tahu dan sampai nahi jatuh gabase yang punare titik itu dibaca 108 kali. Sebetulnya manfaatnya lebih baik Anda memahami arti parita itu dan Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Itu dagangan bisa laris. Dan yang kedua, cobalah Anda tanam rezeki kepada orang lain, baik itu tukang parkir, pengamen, apakah juga pembeli yang pertama. Kalau Anda bisa sering menanam rezeki kepada mereka, maka mereka pun akan datang kepada Anda menjadi lengganan untuk Anda semua. Oleh karena itu, saudara-saudara, pada siang hari ini tentu kita semua mengharapkan, mendoakan supaya toko ini nanti pada saatnya dibuka pada akhir bulan ini bisa menjadi toko yang baik, toko yang laris, toko yang lancar. Tetapi sekali lagi kita pesankan, pancarkan kasih sayang, tanamlah kebajikan untuk mendapatkan kebahagiaan. Dua hal inilah yang Anda kerjakan, maka semua usaha yang Anda lakukan akan menjadi keberhasilan yang Anda dapatkan. Inilah yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Semoga nasihat Dharma yang singkat ini bukan hanya bermanfaat untuk saudara, suami, istri, bapak dan ibu winaga, tetapi juga bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini di dalam membina pekerjaan, karirnya masing-masing, bahkan rumah tangganya masing-masing. Yang penting kita pancarkan pikiran kasih sayang kepada semua makhluk, kepada siapapun juga, karena keberhasilan akan menjadi milik kita. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk, baik yang tampak maupun yang tidak tampak, memperoleh kebaikan dan kebahagiaan sesuai dengan kondisi karmanya masing-masing. Sabe sata bawantu sukitata.